Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah merujuk pada bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah yang berjudul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah. Dan kita masuk pada bait yang ke-77 dari Al-Urjuzah ini. Berkata An-Nazim Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, "Thumma atat wa man baqiya muhajira wa aqdu Maimunata kanal akhirah." Kemudian datanglah Ummu Habibah beserta orang-orang yang tersisa dari kalangan sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Demikian pula akad nikah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah, itulah pernikahan terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini melanjutkan atau sebenarnya ini adalah lanjutan dari bait yang ke-75, yaitu tentang nikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Habibah, yang mana posisi Ummu Habibah saat itu di negeri Habasyah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka ini pernikahan jarak jauh. Dan pernikahan ini dibantu oleh Raja An-Najasyi. Beliaulah yang memberikan mahar atas pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan Ummu Habibah. Nah, setelah itu terjadilah perang Khaybar yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah sebagai salah satu wanita tawanan perang Khaybar, kemudian dibebaskan dan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bait yang ke-77 menjelaskan tentang kedatangan Ummu Habibah beserta para sahabat yang lain setelah hijrah dari negeri Habasyah. Ya. Jadi ini kaitannya dengan
Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Taib. Meskipun ada yang mengatakan, kalau kita lihat di terjemahan ya, yang datang itu siapa? Ummu Habibah. Meskipun kalau kita melihat penjelasan ulama yang lain, di antaranya Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau ketika menjelaskan bait syair ini, beliau mengatakan summa atat, kemudian datanglah Sofiyah ilal Madinati suhbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeda dengan yang diterjemahan. Yang diterjemahan yang datang itu Ummu Habibah. Sedangkan menurut Syekh Abdul Razak, yang datang ke kota Madinah itu adalah Sofiyah. Setelah dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sofiyah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Baru setelah itu datang pula para sahabat yang lain yang tersisa saat hijrah di negeri Habasyah untuk datang ke kota Madinah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa hum Ja'far ibn Abi Thalib wa ashabuhu, dan di antara sahabat yang datang dari Habasyah ke kota Madinah di saat itu adalah Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya yang lain. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li Ja'far, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Ja'far, ma adri ana biqudumi Ja'farin asar au bi fathi Khaybar. Aku tidak tahu mana yang lebih aku sukai, mana yang lebih membuatku bahagia, apakah dengan kedatangan Ja'far atau dengan kemenangan Khaybar. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Khaybar, maka para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah pun datang ke kota Madinah. Ya. Ala kulli hal, kedua pendapat ini nampaknya tidak terlalu bertentangan. Artinya dua-duanya benar. Sofiyah datang ke kota Madinah setelah selesai dari perang Khaybar, demikian pula dengan Ummu Habibah setelah perang Khaybar. Karena Ummu Habibah termasuk di antara sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Ya, jadi tidak ada pertentangan insya Allah. Adapun akad Maimunah, yang dimaksud di sini adalah Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Kanal akhirah, adalah yang terakhir, yaitu falam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi wanita siapapun setelah ini. Jadi pernikahan terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Qala Ibnul Qayyim fi Zad, Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad berkata, "Tsumma tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Maimunah bintal Harith Al-Hilaliyah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah, wa hiya akhiru man tazawwaja biha, dan dia adalah wanita yang terakhir dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha bi Makkah fi umratil qada ba'da an halla minha ala sahih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah binti Al-Harith itu saat umrah qada. Saat umrah qada, setelah halal, yaitu setelah tahallul dari umrah tersebut sesuai dengan pendapat yang sahih. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, khususnya tentang perjanjian Hudaybiyah, tentang perjanjian Hudaybiyah. Di antara poin perjanjian tersebut, kaum muslimin dilarang untuk menunaikan umrah tahun ini, yaitu tahun ke-6 Hijriah. Mereka baru boleh datang ke kota Makkah untuk menunaikan umrah
tahun depan. Ya. Nah, inilah realisasinya. Dan menurut sejarah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Mekah, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk umrah yang terhalang, dicegah oleh kaum musyrikin di Hudaybiyah, itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah termasuk di antara bulan haram. Pada akhirnya kaum muslimin kembali ke kota Madinah, tidak jadi umrah. Di tahun berikutnya barulah mereka berhasil melaksanakan ibadah umrah, dan juga disebutkan di bulan yang sama. Jadi 1 tahun persis jarak antara terhalangnya mereka untuk umrah di Hudaybiyah dengan realisasi umrah yang telah dijanjikan oleh orang-orang Quraisy di tahun berikutnya. Dan oleh karena itu di antara pentafsiran ayat Al-Quran tentang hal ini, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, asy-syahrul harami bisyahril harami. Bulan haram itu diganti dengan bulan haram. Salah satu pentafsiran para ulama menyebutkan bulan haram yaitu yang dimaksud dengan bulan Dzulqa'dah ketika kaum muslimin gagal melaksanakan ibadah umrah, itu diganti oleh Allah dengan bulan haram di tahun berikutnya, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Dari jarak antara Sulhul Hudaybiyah dengan Umrah Al-Qadha itu 1 tahun persis. Ya. Nah, pada akhirnya kaum muslimin berhasil menjalankan ibadah umrah di tahun ke-7 Hijriah di bulan yang sama, bulan Dzulqa'dah. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul, fasara hatta balagha Makkah fa'tamara wa tafa bil baiti wa tahallala min umratihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Mekah, hingga tiba di kota Mekah, lalu mengerjakan umrah, lalu melakukan tawaf, lalu bertahallul dari umrahnya, wa tazawwaja ba'da ihlalihi Maimunah bintal Harits ummul mukminin. Kemudian setelah tahallul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah binti Al Harits, salah seorang dari ibunda kaum muslimin. Nah, karena perjanjian yang ada, kaum muslimin hanya boleh menetap di kota Mekah selama 3 hari. Maka disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, wa tammat ats-tsalatsatu al-ayyam, atau wa tammatis tsalatsatu ayyam. Maka setelah sempurna 3 hari, wa ba'atsa ilaihil musyrikuna aliyan. Orang-orang musyrik mengutus Ali radhiyallahu anhu, menyampaikan kepada Ali, ukhruj min biladina, keluar kalian dari negeri kami. Jadi kaum muslimin diusir, karena memang ini perjanjian yang telah disepakati. Kaum muslimin boleh umrah tahun depan, itu pun hanya 3 hari menetap di kota Makkah. Nah, ketika sudah 3 hari, maka kaum musyrikin menyampaikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk disampaikan kepada seluruh kaum muslimin untuk keluar dari kota Makkah. Maka Ali berkata, wa ma alaihim law buniyat bimaimunata indahum. Atau Nabi SAW mengatakan, wa ma alaihim law banaitu bimaimunata indahum. Bagaimana menurut mereka penduduk Mekah seandainya aku, yaitu Nabi SAW, berbulan madu dulu bersama Maimunah beberapa saat. Artinya berilah tambahan waktu beberapa hari agar ada kesempatan Nabi SAW membangun rumah tangga dengan Maimunah. Maka orang-orang Quraisy menolak permintaan tersebut. Ya, jadi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun baru menikah tetap harus apa? Pergi, tetap harus meninggalkan kota Mekah. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah yang terjadi setelah beliau menjalankan ibadah umrah di tahun ke-7 Hijriah. Baik, kita lanjutkan bait yang ke-78. Qala an-nadhim rahimahullah wa qablu islamu Abi Hurairah wa ba'du umratul qada asy-syahirah. Dan sebelumnya, yaitu sebelum penaklukan Khaybar, Abu Hurairah masuk Islam. Dan setelah penaklukan Khaybar itu, Nabi SAW melaksanakan umrah qadha yang terkenal itu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini alurnya kembali lagi di bait yang ke-76. Di bait yang ke-76 sebenarnya di situ telah dijelaskan secara tersirat perang Khaybar. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan kejadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diracun oleh wanita Yahudi. Jadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguasai Khaybar, maka Nabi mendapatkan jamuan makan atau hadiah berupa daging kambing yang sudah diracun. Nah itu kita bahas di bait keberapa? 76. Sekaligus pernikahan Nabi dengan Sofiyah. Ini juga setelah perang Khaybar. Karena apa? Karena Sofiyah adalah tawanan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin saat perang Khaybar. Nah setelah itu Nabi memilih Sofiyah untuk menjadi tawanannya, kemudian masuk Islam, dibebaskan, dinikahi. Nah ini semua terjadi pada perang Khaybar, yang mana para ulama kita mereka menyebutkan ya tentang perang Khaybar ini terjadi di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ya seingat saya perang Khaybar ini terjadi di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Berarti setelah 2 bulan dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, rencana umrah Nabi yang pertama terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Lalu Nabi pulang ke kota Madinah. 2 bulan setelahnya Nabi menyerang Khaybar. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah itu bulan ke-11 Hijriah. Muharram bulan pertama Hijriah. Jadi 2 bulan setelah Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah, pulang ke kota Madinah baru menyerang Khaybar. Nah setelah menyerang Khaybar, maka Nabi SAW melakukan berbagai macam aktivitas, di antaranya mengirim delegasi, utusan dan lain sebagainya. Bahkan dia mengatakan ini terjadi juga di bulan yang sama di saat perang Khaybar. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, umrahnya Nabi di tahun ke-7 Hijriah itu terjadi setelah perang Khaybar. Tapi di bait kita itu dibalik, urutannya itu agak kacau gitu ya. Disebutkan di sini sebelum penaklukan Khaybar Abu Hurairah masuk Islam. Ya. Dan setelahnya umrah al-qadha. Ini benar. Jadi setelah penaklukan Khaybar di tahun ke-7 Hijriah, bulan apa? Muharram, maka 10 bulan berikutnya Nabi umrah al-qadha, menikah dengan Maimunah. 6.
Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit menyampaikan tentang hal ini, yaitu masuk Islamnya Abu Hurairah. Disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa qablu ay qabla dzalik, sebelum itu, sebelum yaitu terjadinya penaklukan Khaybar, kana Islamu Abu Hurairah, maka Abu Hurairah masuk Islam. Lianna Islam Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana qubaila Khaybar, karena masuk Islamnya Abu Hurairah itu sebelum perang Khaybar, sesaat sebelum perang Khaybar. Wa jaa ila Nabi alaihi salatu wassalam fi Khaybar wa lam yudrik al-ghazwah. Ya, Abu Hurairah datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak ikut berperang. Jadi masuk Islamnya Abu Hurairah itu sebelum perang Khaybar. Berarti di tahun ke antara akhir tahun 6 Hijriah sampai awal tahun 7 Hijriah. Wa ba'du, dan setelahnya, setelah perang Khaybar, Nabi melakukan umrah al-qadha, ya, umrah al-qadha. Nah, baru setelah itu Nabi menikahi siapa? Maimunah. Itu urut-urutannya. Jadi banyak kita jumpai di dalam bait syair ini urut-urutan yang mungkin agak membingungkan, karena kebutuhan syair. Namanya syair itu menempatkan huruf terakhir, jadi butuh mikir, ya. Jadi nggak segampang yang kita bayangkan. Bagaimana bisa merangkai syair-syair untuk menceritakan sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang urut dan sistematis, tidak mudah. Ini sudah diupayakan, tapi tetap saja ada beberapa peristiwa yang mungkin alurnya maju mundur. Jadi tidak sepenuhnya urut sesuai dengan nomor syair. 6. Nah ini juga bait ke-79. Warrusla fil muharramil muharrami arsalahum ilal muluki fa'lami. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan-utusan di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Beliau mengutus mereka kepada raja-raja, maka ketahuilah hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bait ke-79 ini sebenarnya kejadian ini kurang lebih berdekatan dengan perang Khaybar yang tadi kita sampaikan. Perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, 2 bulan setelah terjadinya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, mungkin sebelum perang Khaybar Nabi sempat mengirim utusan-utusan. Jadi wallahu alam bisawab, Nabi mengirim utusan ini di bulan Muharram, yang sahih itu bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Karena kalau kita menganggap pengutusan ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-8 Hijriah, nampaknya ada sedikit masalah di sana. Kenapa? Karena di bulan Muharram tahun ke-8 Hijriah Nabi sudah menjalankan umrah qadha. Umrah qadha itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Jadi alur yang benar, Nabi mengirim utusan, Nabi memerangi Khaybar, baru setelah itu Nabi umrah.
Nah, kalau seperti ini berarti pengiriman utusan ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ya. Dan silahkan kita membuka kitab sejarah yang lain, kitab sirah yang lain, insya Allah akan menjelaskan hal ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, jadi sekali lagi menegaskan alur sejarah yang terjadi tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah. Ini awal peristiwa yang strategis. Bulan Dzulqa'dah pada tahun 6 Hijriah. Nabi berniat untuk umrah, dihalangi oleh orang Quraisy, lalu terjadilah perjanjian apa? Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu, Nabi pulang ke kota Madinah. 2 bulan setelahnya, bulan apa? Muharram tahun ke-7 Hijriah. Terjadi 2 peristiwa setidaknya. Nabi memerangi orang-orang Khaybar dan Nabi mengirim utusan-utusan. Jelas? Nah, setelah itu Nabi menjalani kehidupan di kota Madinah. Setelah bulan Muharram sudah ngirim utusan dan juga sudah mengalahkan Yahudi yang di Khaybar. Nah, 10 bulan setelahnya Muharram ya. Muharram terus apa? Safar. Terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, 10 bulan. Jadi setelah pengiriman surat-surat, setelah Nabi mengalahkan Yahudi Khaybar, 10 bulan berikutnya baru Nabi umrah qadha. 3 hari Nabi umrah, maksudnya 3 hari Nabi menetap di kota Mekah. Setelah itu Nabi SAW menikahi Maimunah. Afwan, ada yang terlewatkan. Jadi setelah dari Khaybar, sempat para sahabat yang hijrah dari negeri Habasyah datang ke kota Madinah, termasuk Ummu Habibah, istri Nabi yang sudah dinikahi sebelumnya, datang ke kota Madinah. Nah, baru setelah itu di tahun ke-8 Hijriah, ke tahun ke-7 Hijriah, di bulan Dzulqa'dah, barulah Nabi SAW menjalankan umrah qadha tadi, baru menikahi Maimunah. Nah, itu alur insyaallah yang tepat. Nah, jadi ini mundur lagi nih. Di bait ke-79 mundur lagi, yaitu Nabi mengutus utusan-utusan di bulan Muharram untuk menyampaikan dakwah kepada para raja. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengirim beberapa sahabatnya untuk menyampaikan surat kepada para raja. Ya, Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk mendakwahi para raja yang ada di dunia ini. Di antaranya Nabi mengirimkan surat kepada Raja Najasyi untuk masuk Islam. Kesimpulannya untuk masuk Islam. Kemudian Nabi juga mengirim surat kepada Al-Muqawqis, Raja Mesir, Al-Iskandariyah. Kalau sekarang namanya keren, Alexandria. Ya, kalau pernah dengar kota Alexandria Mesir, itu kalau dalam bahasa Arab Al-Iskandariyah. Al-Iskandariyah. Raja Mesir saat itu yang menguasai adalah Muqawqis. Nabi kirimkan surat untuk agar masuk Islam. Ya, kemudian Nabi juga mengirimkan surat kepada Kisra, Raja Persia. Dan sahabat yang diutus ini berbeda-beda. Kalau yang tadi yang membawa surat Nabi kepada Raja Najasyi adalah sahabat Amr bin Umayyah. Sahabat Amr bin Umayyah itu yang membawa surat Nabi kepada Raja Najasyi.
Kemudian yang membawa surat Nabi kepada Raja Muqawqis itu adalah sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian yang membawa surat Nabi kepada Raja Persia Kisra adalah sahabat Abdullah bin Hidzafah. Abdullah bin Hidzafah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada Raja Romawi, yaitu Kaisar Herakla. Kalau kita pernah mendengar nama Kaisar Heraklius, ya, Kaisar Heraklius itu sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengirimkan surat kepada Raja Romawi ini yang dibawa oleh sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Di sahabat Dihyah Al-Kalbi ini yang membawa surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Romawi. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara surat-surat yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menarik adalah perlakuan Raja Romawi terhadap surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika Raja Romawi mendapatkan surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun bergegas mengirim utusan untuk mendatangkan orang Quraisy yang memiliki hubungan kerabat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di saat yang bersamaan Abu Sufyan sedang melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Jadi Abu Sufyan orang yang tepat untuk dipanggil oleh Raja Romawi perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Abu Sufyan memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Sufyan memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi Abu Sufyan itu mertuanya Nabi loh. Abu Sufyan itu mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun Abu Sufyan kafir, tapi beliau mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena putri beliau Ummu Habibah itu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan putra beliau juga sama, Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan dipanggil oleh Raja Romawi, didudukkan di tempat khusus untuk diinterogasi, ya, interogasi, ya. Taib. Maka ketika Abu Sufyan didatangkan, Raja Romawi ini berkata, "Inni sa'ilun hada an hadar rajul." Sesungguhnya aku akan bertanya tentang surat ini, yaitu tentang Muhammad yang mengirim surat ini kepada orang ini, yaitu Abu Sufyan. Fa in kadzdzabani fakadzibuh. Kalau dia mendustakanku, maka dustakanlah. Maka Abu Sufyan merasa malu untuk berdusta. Artinya Abu Sufyan akan menjawab pertanyaan dengan sejujur mungkin. Maka Heraklius, Raja Romawi ini mengatakan, "Kaifa nasabuhu minkum atau fikum?" Bagaimanakah nasab Muhammad di antara kalian? Abu Sufyan menjawab, "Huwa fina dzu nasabin." Muhammad termasuk bagian dari kami, memiliki nasab yang baik. Dan ini sahih. Nabi Muhammad memiliki nasab yang mulia. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, memiliki nasab yang mulia. Heraklius tanya lagi, "Fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qablah?" Maka apakah ada orang lain selain Muhammad ini yang membawa ucapan semacam ini, yaitu apa? Islam.
ngaku-ngaku sebagai seorang nabi. Pernah nggak ada orang lain sebelum Muhammad yang ngaku menjadi nabi, yang ngaku mendapatkan wahyu? Maka Abu Sufyan menjawab jujur, lah, tidak ada. Dan ini sahih. Sepanjang hidup orang-orang Quraisy, baru kali ini ada yang ngaku sebagai nabi. Baru kali ini ada yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan menjawab tidak ada, sebelum Muhammad tidak ada. Kemudian Heraklius tanya lagi, fa asyrafun nasi ittaba'uh am du'afa'uhum? Kemudian yang mengikuti orang ini apakah orang-orang yang mulia, bangsawan, tokoh-tokoh kalian atau orang-orang lemah? Maka Abu Sufyan mengatakan bal du'afa'uhum, bahkan kebanyakan pengikutnya itu orang lemah. Ini juga fakta. Pembesar-pembesar Quraisy ya tidak semuanya menerima Islam. Bahkan kebanyakan mereka menentang Islam. Yang banyak menjadi pengikut Nabi orang-orang lemah. Heraklius bertanya kembali, ayaziduna am yanqusun? Kemudian jumlah mereka semakin banyak atau semakin berkurang? Setelah Muhammad berdakwah lalu diikuti oleh orang-orang lemah, apakah jumlah mereka semakin banyak atau berkurang? Maka Abu Sufyan jujur, bal yazidun, bahkan bertambah. Dan ini juga fakta. Orang-orang yang masuk Islam semakin hari semakin banyak. Kemudian Heraklius bertanya kembali, fahal yartaddu ahadun minkum sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fih? Maka apakah ada di antara pemeluk agama Muhammad yang murtad karena membenci agamanya setelah sempat masuk ke dalamnya selama ini? Maka Abu Sufyan menjawab, la, tidak ada. Ya, tidak ada para sahabat yang murtad saat itu. Namun sepeninggal Nabi jelas ada, yaitu kaum yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq karena mereka murtad. Kaum yang diperangi Umar bin Al-Khattab karena mereka murtad. Tapi sepanjang hidup Nabi tidak ada sahabat yang murtad. Qala, Heraklius bertanya lagi, fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Maka apakah kalian orang-orang Quraisy menduga bahwa orang ini yaitu Muhammad berdusta sebelum dia mengaku menjadi nabi? Nah, ini pertanyaan yang berat ini. Pertanyaannya jelas. Sebelum Muhammad mengaku menjadi nabi, kalian meragukan kejujurannya enggak? Maka Abu Sufyan gentle mengatakan, lah, tidak. Karena memang apa? Nabi dikenal sebagai seorang yang amin, terpercaya. Baru setelah Nabi SAW berdakwah, mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, diangkat menjadi utusan Allah, baru orang-orang Quraisy menuduh Nabi dengan tuduhan yang keji, pendusta, penyihir, kemudian pendongeng, ya, penyair, banyak, orang gila. Itu baru disampaikan oleh orang-orang Quraisy setelah Nabi berdakwah. Tapi sebelumnya mereka menganggap Nabi adalah amin, orang yang amanah, jujur. Heraklius bertanya kembali, fahal yaqdir, lalu apakah dia pernah khianat? Abu Sufyan menjawab, lah, tidak pernah. Tapi di sini Abu Sufyan ingin menyusupkan kesan. Abu Sufyan ingin memberikan arahan. Apa itu? Mengatakan, nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Memang Muhammad itu bukan pendusta,
dan bukan orang yang berkhianat. Tapi selama ini kita nggak tahu tentang perbuatannya. Nah, ini seakan-akan kan, ya dulu mungkin jujur, tapi sekarang saya nggak tahu. Jadi ingin mengesankan kalau Nabi kita Muhammad itu diragukan apa? Kejujurannya. Tapi Raja Heraklius pintar. Dia bertanya sesuai dengan hal yang dibutuhkan. Dulu sebelum mengaku menjadi nabi, apakah kalian pernah menuduhnya dusta? Apakah dia pernah berkhianat? Itu yang dibutuhkan. Jangan bahas sekarang. Dulu, ya. Maka ternyata jawabannya tidak pernah. Cukup ini, cukup. Taib. Kemudian Heraklius bertanya kembali, fahal qataltumu, maka apakah kalian memeranginya? Apakah kalian memusuhinya? Kata Abu Sufyan, na'am, iya. Lalu Heraklius bertanya kembali, fa kaifa kana qitalukum iya? Lalu bagaimana, apa yang terjadi antara peperangan kalian dengannya? Bagaimana hasil peperangan antara kalian dengannya? Maka Abu Sufyan menjawab, al-harbu bainana wa bainahu sijjal. Perang antara kami dengannya itu bergantian. Yanalu minna, terkadang dia yang menang, wa nanalu minhu, dan terkadang kami yang menang. Kemudian Heraklius bertanya dengan pertanyaan terakhir sebelum menjelaskan mengapa dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan terakhir, madza ya'murukum, apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian? Apa sih yang didakwahkan Muhammad? Maka Abu Sufyan jujur mengatakan, u'budullah, yaqul, dia Muhammad mengajak kami untuk u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, janganlah berbuat syirik dengan sesuatu pun juga. Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muru bis shalah, dia juga memerintahkan kita untuk salat, wasidq, jujur, wal afaf, menjaga kehormatan, wasilah, dan menyambung silaturahim. Ini yang diseru Muhammad kepada kita. Selesai interogasi dari Heraklius kepada Abu Sufyan. Baru setelah itu Heraklius menyampaikan alasan-alasan pertanyaan tadi. Perhatikan. Wa qala Herakla mu'alliqan ala hadzal hiwar. Heraklius memberikan keterangan pada percakapan tadi. Zakarta annahu fikum dzu nasab. Abu Sufyan, kamu tadi menyebutkan kalau Muhammad itu memiliki nasab yang baik. Wa kadzalika rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha. Demikianlah para rasul, dia diutus dengan nasab kaumnya. Jadi dalam hal ini pertanyaan Heraklius dan jawaban Abu Sufyan cocok dengan kebenaran. Heraklius adalah seorang raja Romawi yang beragama Nasrani, yang tahu kitab. Jadi dia tahu ciri-ciri Rasul, sifat-sifat Rasul seperti apa. Di antaranya para Rasul itu memiliki nasab yang mulia pada kaumnya. Dan ini telah terpenuhi pada diri Nabi SAW. Wa dzakarta annahu lam yakul ahadun minkum hadzal qaula qablah. Dan kamu tadi menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun sebelum Muhammad yang membawa ucapan ini, yang mengaku menjadi nabi. Ya. Kemudian qultu, aku berkata, falau kana kadzalika la qultu rajulun ya'tammu biqauli qila qablahu. Kalau seandainya ada orang lain yang terlebih dahulu mengaku menjadi nabi, maka bisa jadi Muhammad ini hanya mengikuti ucapan orang sebelumnya. Jadi Muhammad hanya ikut-ikutan ngaku menjadi nabi kalau ada, tapi nyatanya kan nggak ada.
Sebelum Nabi SAW berdakwah kepada kaumnya dan mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, tidak ada seorang pun di negeri Arab yang mengaku sebagai utusan Allah. Kalau ada, berarti Nabi hanya ikut-ikutan. Wa dzakarta annahu lam yakun min abaihi min mulkin. Dan engkau juga menyebutkan, Abu Sufyan, bahwa tidak ada para pendahulunya, ayahnya, nenek moyangnya yang menjadi raja. Qultu falau kana min abahi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abi. Ya, seandainya engkau mengatakan kalau Muhammad ini memiliki nenek moyang raja, maka aku akan mengatakan Muhammad itu seseorang yang ingin mengambil kembali kerajaan nenek moyangnya. Tapi nyatanya tidak. Ya. Wa dzakarta annakum lam takunu tattahimunahu bil kadzib. Dan engkau juga menyebutkan, Abu Sufyan, bahwasanya kalian orang-orang Quraisy tidak pernah menuduhnya sebagai pendusta. Fa araftu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'alan nas. Atau fa arafta, ya. Maka engkau tahu bahwasanya dia tidak akan membiarkan dusta di antara manusia, wa yakdzibu 'ala Allah, sehingga dia berani berdusta kepada Allah. Artinya kalau kepada sesama manusia dia tidak pernah berdusta, maka apalagi terhadap Allah. Wa dzakarta anna du'afa an-nasi ittaba'u. Dan kamu juga menyebutkan, Abu Sufyan, bahwa orang-orang lemahlah yang menjadi pengikutnya. Wahum atba'ur rusul, dan memang seperti itu para pengikut Rasul. Dari dulu para pengikut Rasul itu kebanyakan orang-orang lemah. Wa dzakarta annahum yazidun, dan engkau juga menyebutkan kalau jumlah mereka bertambah. Wa kadzalika amrul imani hatta yatim, demikianlah keimanan hingga ia sempurna. Wa dzakarta annahu la yartadda minkum minhum ahadun, dan kamu juga menyebutkan, Abu Sufyan, bahwa tidak ada seorang pun yang murtad dari mereka setelah masuk Islam. Wa kadzalikal imanu hina tukhalitu bi syashatihi al-quluba, atau hina tukhalitu basyashatuhu al-quluba. Demikianlah keimanan. Demikianlah keimanan ketika pancaran cahaya telah bercampur dengan hati, maka tidak akan mungkin keluar. Iman kalau sudah meresap dalam hati tidak akan mungkin lepas, tidak akan mungkin murtad. Wa dzakarta annahu la yaghdir, dan engkau menyebutkan dia tidak pernah khianat. Wa kadzalika rusulu la yaghdirun, demikianlah para rasul, mereka tidak pernah berkhianat. Wa dzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa nahakum an ibadatil awthan wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afaf. Demikian pula engkau menyebutkan bahwa Muhammad memerintahkan kalian untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepadanya, dan melarang kalian dari menyembah berhala, memerintahkan kalian salat, jujur, dan menjaga kehormatan. Fa in kana ma taqulu haqqan fayuslimuka mawdi'a qadamayya hataini. Kalau yang kamu ucapkan tadi benar, pesan Abu Sufyan, pesan Heraklius di awal percakapan interogasi, jujur. Jadi asumsi-asumsi yang dibangun ini berdasarkan jawaban dari Abu Sufyan. Kalau yang kamu katakan tadi semuanya benar, maka dia akan menyerahkan kepadamu, wahai Abu Sufyan, apa yang ada di bawah kakiku ini. Artinya dia akan mengambil alih kerajaanku dan diserahkan kepadamu. Jadi Heraklius menyadari bahwa kalau memang benar Muhammad itu utusan Allah dengan sifat-sifat yang telah disebutkan dari percakapan tadi, maka kerajaan Romawi akan segera diambil alih oleh kaum muslimin.
Naam, wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun, dan sungguh aku tahu bahwasanya dia akan keluar. Maksudnya apa? Akan diutus. Lagi-lagi Heraklius ini seorang raja Nasrani yang tahu tentang Alkitab. Jadi dia tahu akan ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kaget Heraklius. A'lamu annahu kharijun, saya tahu bahwa nanti akan keluar seorang nabi. Walam akun adzunnuhu minkum, tapi aku tidak mengira nabi itu dari kalian. Karena selama ini yang namanya nabi dari kalangan bangsa apa? Bani Israel. Jadi yang membuat Heraklius heran, kok dari bangsa Arab ya? Heraklius tahu kalau akan diutus seorang nabi, tapi tidak menyangka kalau nabi itu dari kalian, dari bangsa Arab. Ya. Falau anni a'lamu anni ukhlisu ilaihi latajashamtu liqa'ahu. Kalau aku tahu bahwasanya aku bisa mendatanginya, maka aku akan berharap bisa berjumpa dengannya. Walau kuntu indahu laghassaltu an qadamaihi. Kalau aku berada di sisinya, aku akan mencuci kedua kakinya. Ini sesumbarnya Heraklius. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Heraklius mengisyaratkan sebuah faedah yang sangat besar. Sebenarnya dia tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi surat itu berisi seruan yang sangat luar biasa. Tadi saya lupa tidak membacakan suratnya ya. Saya bacakan dulu suratnya. Jadi isi surat yang menjadikan Heraklius memanggil kerabat Nabi untuk diinterogasi. Isi surat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya, ila Herakla azimir Rum, untuk Heraklius pembesar raja Romawi. Perhatikan, di sini para ulama memberikan sedikit komentar dengan pemilihan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi memilih mengungkapkan Heraklius dengan azim, yang kita artikan dengan pembesar, bukan raja. Padahal Heraklius itu apa? Raja Romawi, bukan Malikir Rum. Dalam ungkapan ini, surat ini Nabi menyebut Azimir Rum. Perbedaannya apa? Perbedaannya Islam tidak mengakui raja kafir. Tapi juga Nabi tidak ingin menjatuhkan kehormatan Heraklius dengan menyebutkan tanpa gelar. Dengan disebutkan azim, pembesar, ini jalan tengah. Heraklius memang pembesar, tapi kami tidak mengakui raja. Kurang lebih seperti itu. Salamun ala man ittaba'al huda, semoga keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Aslim, masuk Islamlah engkau. Taslam, niscaya engkau selamat. Aslim, masuk Islamlah engkau. Yu'tikallahu ajraka maratain, niscaya Allah akan membalasmu dengan 2 pahala. Fa in tawallaita, tapi jika engkau berpaling, fa inna alaika ismal arisijin, maka kamu akan menanggung dosa-dosa rakyatmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Allah berfirman yang artinya, wahai ahli kitab, marilah datang kepada kami dengan satu kalimat yang menjadikan sama, setara antara kami dengan kalian, yaitu janganlah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak berbuat syirik terhadapnya dengan sesuatu pun, dan janganlah sebagian kita menjadikan yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Dan jika kalian berpaling, maka saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.
Ini akhir dari suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah membaca surat ini, baru Heraklius berinisiatif untuk mengundang salah seorang dari Quraisy yang tahu benar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah dialog tadi, ya. Nah, setelah Heraklius selesai berdialog dengan Abu Sufyan, maka Abu Sufyan pun disuruh untuk keluar. Ya. Jadi Abu Sufyan akhirnya dipersilahkan untuk keluar. Nah, kemudian setelah Abu Sufyan keluar, Heraklius memberi hadiah kepada sahabat yang diutus tadi. Siapa namanya tadi? Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi seorang muslim yang menjadi utusan pembawa suratnya Rasulullah. Abu Sufyan seorang musyrik yang diinterogasi oleh Heraklius, bertanya tentang keadaan Rasulullah. Nah, maka Dihya Al-Kalbi diberi hadiah, kemudian kembali ke daerahnya. Nah, setelah itu perhatikan, ini kondisi yang cukup kritis di dalam kepemimpinan Heraklius. Ini yang menentukan langkah setelahnya. Apa itu? Setelah itu Raja Heraklius mengumpulkan seluruh pembesar-pembesar Romawi, tokoh-tokoh Romawi, disuruh masuk ke istananya. Lalu setelah itu Heraklius memerintahkan para penjaga untuk mengunci pintu-pintu istana. Lalu Heraklius berpidato di hadapan para pembesar Romawi, "Ya ma'syarur Rum, wahai orang Romawi, halakum fil falahi wa rusyd wa an yuthabbita mulkakum." Apakah kalian ingin bahagia dan lurus? Dan apakah ingin agar kerajaan kalian tetap abadi, kokoh? Jika iya, fatataba'u hadzan nabi, fatutabi'u hadzan nabi. Ikutilah nabi ini. Yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Ikutilah nabi yang telah mengirimkan saya surat ini. Dibaca suratnya di hadapan para pembesar Romawi tadi. Fahasu haisatan humural wahsyi ilal abwab. Dan setelah Raja Heraklius berpidato ngajak mereka untuk mengikuti Nabi kita Muhammad, maka para pembesar Romawi tadi berkeliling kebingungan seperti keledai yang lari pontang-panting. Mereka mencari pintu keluar. Jadi kayaknya mereka itu apa? Syok. Mana mungkin Raja Romawi meminta kita untuk mengikuti seorang Arab, ya, seorang yang berasal dari negeri Arab. Kita ini Bani Israel kok disuruh mengikuti orang Arab? Ya, mungkin seperti itu pikiran mereka. Jadi mereka syok. Nggak mungkin seorang raja memerintahkan kami untuk mengikuti orang yang tidak jelas. Naam, fawajaduha mughallaqatan. Mereka cari-cari pintu keluar tapi kan sudah dikunci. Jadi mereka nggak bisa keluar, kebingungan mereka, muter-muter seperti keledai kebingungan. Ketika Kaisar melihat rakyatnya, para pembesarnya itu seperti itu, maka Kaisar memerintahkan para penjaganya, rudduhum alayya, panggil mereka kembali. Baru Kaisar berbicara lagi. Inni qultu maqalati akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Sesungguhnya aku menyampaikan wacana tadi untuk menguji seberapa setianya kalian dengan agama kalian. Faqad ra'aitu, dan sekarang aku yakin, melihat sendiri bahwa kalian adalah orang-orang yang setia terhadap agama kalian. Fasajadu lahu wa radu anhu. Maka rakyatnya pun, para pembesarnya pun sujud kepada Heraklius dan ridho terhadapnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita sedikit mencermati, kira-kira Heraklius ini jujur atau tidak?
Jujur? Jujur enggak dia? Hah? Iya. Saya ngomong tadi itu ngajak kalian untuk ngikuti Muhammad, untuk ngetes agama kalian. Jujur enggak ini kira-kira? Apakah memang benar-benar Heraklius ingin mengetes agamanya para pembesar Nasara? Jadi itu hanya apa? Bahasa kita gimmick, ya, tahu gimmick ya? Itu pura-pura. Jadi dia ngajak pembesar Romawi untuk masuk Islam itu pura-pura, hanya untuk ngetes. Wallahu a'lam bishawab. Banyak yang menduga ini dusta. Ini tuh seperti apa? Tes itu apa namanya? Tes ombak. Biar gitu ya. Kalau mereka nerima, mereka manut, ya sudah kita masuk Islam. Karena Heraklius sebenarnya hatinya terketuk untuk Islam. Cuman dia kan tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya semuanya menolak, dia akan kehilangan pamor, kehilangan kehormatan, hilang kerajaannya. Maka dia tes ombak tadi. Ya. Nah, ketika ternyata rakyatnya itu menolak, baru dia beralasan. Itu cuma ngetes saja kok. Itu hanya gimmick. Dan ternyata benar para ulama menjelaskan Heraklius sebenarnya ingin masuk Islam, tapi dia lebih cinta dunia. Ya. Maka disebutkan wa yatabayyana min hada anna Qaisara arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya jelas dari jawaban dan dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan jelas bahwasanya Heraklius ini telah mengenal Nabi, tahu kejujuran Nabi dengan sebenar-benarnya. Bayangkan pertanyaan-pertanyaan yang to the point. Ini mustahil hanya sekedar pertanyaan yang tidak dengan analisa kuat, urut ya dan sistematis, dan semua menunjukkan satu kata, Nabi itu benar-benar utusan Allah. Ya, lakin ghalaba alaihi hubbu mulkihi, tetapi karena dia didominasi oleh cinta kerajaannya, falam yuslim, maka dia pun tidak masuk Islam. Wa ba'a bi itsmihi wa itsmi ra'iyatihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menanggung dosa dirinya dan dosa rakyatnya sebagaimana yang tertera di dalam surat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Apa itu? Nabi mengatakan fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Di dalam surat Nabi itu Nabi mengatakan jika engkau berpaling maka engkau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara surat yang luar biasa yang dikirimkan oleh Nabi SAW, dan terjadi respon yang luar biasa pula. Dan setelah itu surat Nabi disimpan. Para ulama menjelaskan dengan disimpannya surat Nabi di tempat yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu untuk kerajaan Romawi di dalam berkuasa. Beda dengan Persia, kata para ulama kita. Raja Persia ketika menerima surat dari Nabi SAW dirobek-robek, maka tidak lama kerajaan Persia pun jatuh. Beda dengan Romawi. Dengan apa sebab dihormatinya surat Nabi SAW. Ya mungkin bagi Kaisar Romawi buat kenang-kenangan lah. Meskipun tidak bisa masuk Islam, setidaknya menyimpan surat berharga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu bait yang ke-80. Ya, bait yang ke-80. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang tanyakan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.